pagi, sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Morning Call GPIB bersama saya, Pendeta Nyonya Anet Cesida Butar, Pendeta GPIB Jemaat Immanuel Batam, Pospelkes Nehemia Pulau Kubung. Sahabat GPIB, sebelum kita beraktivitas pada pagi hari ini, marilah kita mendasarinya pada kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas anugerah Tuhan bagi kami. Kami masih melihat hari yang baru. Kami akan memulai segala aktivitas kami pada hari ini. Namun kami mau mendasarinya pada kebenaran firman-Mu, supaya hidup kami selalu berkenan bagimu ya Tuhan. Karena itu kami mohon Roh Kudus untuk menolong hati dan pikiran kami dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi ini, sehingga kami dapat mengerti dan memahami, terlebih melakukannya di dalam hidup beriman kami hari lepas hari. Dalam Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, firman Tuhan hari ini tertulis dari kitab 1 Samuel pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga dengan ayat yang kelima yang menyatakan, lalu Hana berdoa, hatiku bergembira dalam Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan, mulutku menertawai musuh-musuhku, sebab aku bersuka cita atas pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah lagi berkata sombong, janganlah kata-kata pongah keluar dari mulutmu, sebab Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan dinilai. Busur para pahlawan telah patah, namun orang yang lemah lunglai berikat pinggang kekuatan. Orang yang tadinya kenyang sekarang menyewakan dirinya demi makanan. Tetapi orang yang tadinya lapar sekarang tidak lagi. Bahkan perempuan yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi yang banyak anaknya menjadi merana. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat GPIB, firman Tuhan hari ini mengisahkan kepada kita tentang Hana yang berdoa dengan hati yang penuh sukacita, dengan suasana hati yang bersukacita. Karena apa? Karena Tuhan telah menjawab doanya. Sahabat GPIB, kita harus memahami sebelum Hana berdoa dengan hati yang bersukacita, sebelumnya ia berdoa dengan hati yang sedih, dikarenakan beratnya pergumulan hidup yang dialami oleh Hana. Hana adalah seorang istri yang mandul. Ia pergi ke Silo, ke tempat ibadah orang Israel. Lalu Hana berdiri di hadapan Tuhan. Ia mencurahkan semua isi hatinya, apa yang menjadi kesedihannya dan apa yang menjadi kepahitan dalam hidupnya. Hana berdoa supaya diberikan anak yang keluar dari rahimnya sendiri. Hana benar-benar menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Pada akhirnya Tuhan menjawab doa Hana, dan Hana sungguh bersukacita. Itulah yang bisa kita lihat pada pembacaan pagi hari ini. Betapa Hana sungguh melihat dan mengenal bahwa Tuhan itu kudus. Hanya Tuhanlah tempat perlindungan. Tuhan meninggikan orang-orang yang direndahkan, bahwa penderitaan kini digantikan dengan sukacita. Itulah pengalaman iman Hana bersama dengan Tuhan. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, mungkin saat ini kita mengalami pergumulan dan penderitaan yang menyedihkan hati kita, bahkan membuat kita kecewa, dan bahkan mungkin kita juga direndahkan oleh orang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita belajar
dari Hana pada pagi hari ini. Yang pertama, jika kita mengalami hal itu, berdoalah kepada Tuhan. Doa adalah percakapan kita dengan Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang menjadi permohonan kita, keluh pahit dan penderitaan yang kita alami. Karena Dia adalah Bapa kita, sampaikan kepada Bapa kita. Sampaikan secara jujur dan penuh dengan penyerahan diri, seperti yang Hana lakukan. Penuh dengan penyerahan diri kepada Tuhan. Dan apa yang menjadi doa-doa kita, sampaikan semuanya itu kepada Dia yang adalah Bapa kita. Percayalah, Tuhan tidak pernah membiarkan kita untuk terus-menerus terjebak dalam penderitaan. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar kepada kita atas semua penderitaan dan pergumulan yang kita alami. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sahabat GPIB, untuk setiap harinya, mari kita siapkan waktu untuk datang kepada Tuhan. Kita siapkan waktu untuk berdoa. Kita bisa datang kapan saja kepada Tuhan. Dengan cara demikian, kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Sehingga kita dimampukan untuk mengucap syukur dalam setiap keadaan. Kita juga harus belajar untuk memahami apa yang sebenarnya Tuhan mau untuk kita lakukan dalam hidup ini. Apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena berdoa bukan hanya tentang memohon atau meminta, tetapi juga sedia untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Karena firman Tuhan berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Bangun hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa pribadi, bersama dengan keluarga, dan juga dengan persekutuan. Betapa indahnya hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menolong kami, supaya kami dapat melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Kami akan memulai setiap aktivitas kami pada pagi hari ini. Berkatilah Tuhan, anugerahkanlah kesehatan dan keselamatan bagi kami semua. Untuk setiap anak-anak Tuhan yang memiliki pergumulan hari ini, apapun pergumulan dan beban hidup mereka, Tuhan tolonglah dan pulihkan mereka. Untuk setiap harapan dan cita-cita kami, Tuhan sertai dan berkati kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Untuk Tuhan pelihara kami. Amin. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, demikianlah morning call kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat melayani, selamat bekerja. Tuhan memberkati. Amin.